Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J ingin merepresentasikan tugas besar permodalan sistem. Saya bersama Harsyati Putra Hadimartokusumo dengan NIM 1020 12 330 380 dengan teman saya Rizky Afdal Figur Rahman Saya dengan Rif. NIM 1020 12 330 357. Ya, jadi langsung mulai aja nih Pak ke kasus kita yang kita dapatkan bahwa Nordic Forest Corporation atau NFC dari Norway itu merencanakan produksi eh, terstruktur untuk bulan mendatang. Jadi NFC sekarang tuh lagi mentransportasikan sebuah login atau kayu ya dari F1 ke F2 untuk di harvest untuk dipakai di sawmill dan pulp mill dan akan diekspor ke Inggris. Langsung ke deskripsi tugasnya. Jadi kita di sini untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi dari ruang lingkup masalah dari kasus yang akan kita peroleh. Jadi langkah satu kita harus memformulasikan masalahnya, langkah kedua menyusun model matematik dan mencari solusi model. Nah, jadi berikut ada ringkasan permasalahannya ya. Jadi ada eh, problem situation dari consequences, control, action and reactions, terus eh, people dan lainnya, konflik segala macam. Nah, jadi kita akan memasuki problem situation dan akan dibacakan oleh teman saya Rifki. Silakan Rifki. Nah, untuk di sini ada problem situation yang dimana dalam prosesnya ada gambaran dalam sistemnya, di mana proses dalam penggambaran sistem ini kita akan pengambilan log dari F1 ke F2-nya akan didistribusikan ke sawmill dan pulp mill atau ke ekspor satu konversinya. Nah, selanjutnya ada structure di mana terdapat dua lokasi hutan pada F1 dan F2 pada dua fasilitas produksi tersebut dan satu jalur ekspor. Setiap fasilitas memiliki batas kapasitas dan biaya operasionalnya. Selanjutnya itu di sini ada konflik, di mana terjadinya konflik ini antara lokasi log untuk ekspor dan konflik pada kebutuhan yang tidak memenuhi kontraknya. Produksi timber dan pulp serta batasan kapasitas fasilitas yang saling memengaruhi. Selanjutnya ada uncertainties yaitu ketidakpastian pada proporsi log yang terdapat pada F1 dan F2 yang tidak layak untuk ekspor atau untuk sawmill serta potensi variasi permintaan pasar dan biaya transportasi. Ternyata dalam ini ada aksi atau reaksi. Nah, di sini tuh ada keputusan manajerial dalam mengalokasikan log akan memengaruhi ke profit harian dan kapasitas produknya. Nah, kesalahan alokasi ini bisa mengakibatkan ketidak terpenuhnya pada kontrak spal atau bisa berpengaruh over produk pada timernya. Selanjutnya ada kontrol, di mana kontrol ini kita akan melihat kapasitas pada sawmill dan pulp mill-nya per hari atau batasan maksimumnya, batasan maksimum dress timber, batasan minimum constraint timber, dan pulp serta biaya waktu pengolahannya. Selanjutnya ada goals and aim, di mana goals and aim ini memaksimalkan pada profit hariannya sambil memenuhi permintaan minimum constraint timber pada pulp dan produksi desert timber. Boleh, Sat? Scroll ke bawah. Nah, di sini tuh ada worldview, di mana worldview ini adalah sistem dipandang sebagai skenario optimalisasi dan alokasi sumber daya yang terbatas ke beberapa jalur produksi yang saling bersaing, sehingga pertimbangan nilai ekonomi dan efisiensi produk dan keterbatasan operasionalnya. Boleh rich picture diagramnya, Arsyad? Ya. Jadi berikut ini ada rich picture diagram, jadi ada komponen dan kategorinya. Jadi dari hutan F1 dan F2 merupakan kategori structure, sawmill dan pulp mill merupakan kategori structure juga. Proses pembuatan log di proses bukan proses. Proses pembuatan pulp di pulp mill merupakan proses, ekspor log ke Inggris bukan proses. Alokasi log dari hutan ketiga ke tujuan itu proses, dan kapasitas dan batasan produksi bukan structure. Konversi log ke timber dan offcut bukan proses, dan permintaan pasar konstruksi dan merupakan structure, dan terakhir interaksi antara profit dan alokasi merupakan relationship. Nah, jadi berikut ini ada risk picture ya. Jadi ini saling berkoneksi. Jadi dari hutan ke pulp mill, terus ke ekspor segala macam, terus ke profit itu saling memutar. Nah, berikut ada
untuk mengidentifikasi masalah untuk analisis hierarki sistem, jadi ada environment system, wider system, dan narrow system of interest. Nah, lanjut ini merupakan sistem environment-nya jadi dari perusahaan energi, terus customer, perusahaan, pabrik, dan shipping company yang melakukan logistiknya. Nah, untuk selanjutnya ada analisis stakeholder dengan problem-problem dari owner dari ketidakpuasan kondisi saat ini dan menilai kapan itu tercapai, problem customer, problem user, problem analis, dan masih banyak lainnya. Dan berikut ini merupakan 6 elemen masalah akan dibacakan oleh Rifki. Untuk 6 elemen Mas ini yaitu yang pertama itu ada dalam pengambilan keputusan di mana manajemen puncak NMC ini mereka yang memiliki otoritas dalam alokasi log pengoperasian sawmill dan pulpmillnya serta keputusan ekspor lognya. Lalu selanjutnya itu ada tujuan pengambilan keputusan yang mana objektif. Nah, biasanya sangat memaksimalkan keuntungan harian perusahaan dengan mengalokasikan log secara optimal ke sawmill dan pulpmill dan ekspor sesuai pada batasan yang akan bersangkut pautan pada kapasitas dan permintaan. Selanjutnya itu ada untuk kriteria keputusan, di mana keputusan pada total keuntungan ini akan diambil bersih maksimumnya untuk memenuhi permintaan minimum pulp dan timbernya. Lalu selanjutnya ada ukuran performasi, di mana ukuran performasi ini ada profit harian dalam volume output di timber dan pulpnya atau utilitas kapasitas dan fasilitasnya. Lalu selanjutnya tuh ada output kendali alternatif atau jalur aksi yang dimana proporsi dari F1 dan F2 ini yang dialokasikan ke sawmill dan pulpmill dan ekspornya. Lanjut sekarang ada di konteks. Di konteks ini ada keterbatasan pada kapasitas sawmill yang berlaku pada 6 jamnya per hari, di mana biaya operasional tinggal dan kontraktor ekspor yang sangat menentukan. Nah, Saya mungkin di scroll ke untuk bawah. dari kelompok Y kita akhirin di sini. Terima kasih sudah mendengar. Mohon maaf bila kita ada salah kata atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.